karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi fakultas dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dengan mengusung tema Being a Global Citizens and Why It Matters, Tips and Opportunities for the Future Career. Seperti yang kita ketahui, semakin hari dunia semakin bergerak dengan cepat. Perubahan signifikan mulai terlihat di sekitar kita. Globalisasi dan tantangannya menjadi dua hal yang kemudian tak lepas kaitannya. Disinilah kehadiran muda-mudi bangsa dibutuhkan untuk mengambil peran dan bagian dalam berkontribusi menciptakan dunia yang damai, toleran, inklusif, dan aman. Langsung saja telah hadir bersama kita di sini para pembicara, kepada yang kami hormati Bapak Willy Prastia dan Ibu Liftia Ahadiati, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak Novera. Senang sekali pada pagi kali ini saya bisa hadir di acara ini dan berbagi sedikit dengan teman-teman yang ada semua di sini tentang being a global citizen and why it matters. Jadi akan ada beberapa tips dan opportunities yang nanti tentu saja akan bisa mendukung karir teman-teman semua ini di masa depan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita bersama-sama mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya punya satu sebentar, I need to restart the slides first. Sebentar. Wait. Okay, here we go. I have a question for all of you. Jadi nanti mohon maaf kalau slide-nya campur-campur karena sebagai global citizen ya kita pakai bahasa Inggris gitu ya. Okay, so I have a question for you. Ada yang tahu nggak ini siapa? Mungkin bisa dijawab di chat atau kalau ada yang bisa menjawab raise hand silahkan. Orang yang ada di slide ini kelihatankah? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Ya, BTS, betul sekali. Ya, BTS dari mana asalnya? BTS dari mana asalnya? Oke, dari Korea Selatan. Ya, BTS Meal pasti sudah pada tahu ya kalau main Twitter gitu sempat trending soal BTS Meals. Oke, ya ini baru saja yang merilis lagu baru ya dan cukup cukup cepat viewernya itu nambah. Nah, pertanyaan saya adalah BTS itu punya impact apa sih kepada dunia? Nah, untuk yang bisa menjawab, 5 penjawab pertama akan mendapatkan souvenir dari kami, dari Pendidikan Bahasa Inggris, karena saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, ada tumbler, ada jam, dan ada tote bag dan pouch. Silahkan yang bisa menjawab 5 penjawab pertama, impact apa yang sudah diberikan BTS oleh BTS kepada dunia, silahkan ditulis di chat. 5 penjawab pertama akan mendapatkan souvenir dari kami. Oke, entertainment, khususnya industri musik, global impact, mengubah selera fashion, ekonomi, hiburan masyarakat, berdampak pada modernisasi dunia. Oke, ternyata banyak ya. Sumbang perekonomian dunia, style masyarakat, musik, fashion. So, karena banyak yang menjawab, nanti akan dipilih, saya akan pilih 10 jawaban terbaik dan akan mendapatkan either tumbler, jam, atau tote bag. Kampanye Love Yourself, ya sepakat sekali dengan yang itu. Ada lagi UNICEF, ya UNICEF memodernisasi industri musik, ya betul sekali, fashion industry. Dan saya rasa kalau kita benar-benar mau belajar dari BTS, pandangan-pandangan negatif tentang BTS itu akan hilang ketika kita tahu bahwa mereka punya kontribusi yang cukup besar kepada dunia. Oke, nah jadi meramaikan dunia entertainment, ya memang yang paling perlu di-highlight itu adalah selain dampak ekonomi kepada ekonomi, merubah pandangan tentang fashion, dan
UNICEF ya, Love Yourself, itu yang menjadi salah satu perubahan besar yang diberikan oleh BTS. Oke, self happiness. Nah, oke, untuk menyingkat waktu, terima kasih yang sudah menjawab. Nanti akan dipilih 10 penjawab terbaik dan akan mendapatkan souvenir dari kami. Kalau lagi baik nanti mungkin dijadikan 15 gitu ya. Oke, jadi nanti bentar, nanti akan dipilih ya. Pastikan pakai nama asli ya. Pakai nama asli. Nanti kami yang akan sortir atau pilih. Sip. Ya. Jadi kembali lagi ke global citizenship, belajar dari BTS. Nah, saya ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Apa yang membuat kita menjadi global citizen? Jadi saya pengen teman-teman di sini bertanya kepada diri sendiri. Jadi pertanyaan pertama itu, budaya atau ras atau etnis manakah yang paling berpengaruh di dunia? Jawabannya bisa dijawab di dalam hati mungkin. Dan yang kedua adalah, apakah Anda mau mengubah mindset dan belajar hal baru jika seseorang menunjukkan kepada Anda perspektif yang baru? Apakah Anda cukup pede untuk mengekspresikan diri meskipun Anda itu berbeda dari orang lain? Apakah membantu orang lain itu tanggung jawab atau pilihan? Dan apakah Anda merasa Anda dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Nah, jadi dari kelima pertanyaan ini, nanti akan kita ulas satu-satu, tetapi 5 pertanyaan ini adalah merefleksikan bagaimana kita berpikir, bertindak, dan bersikap sebagai global citizen. Dan nanti akan saya link back ke BTS dan impact-nya bagi kita kalau kita menerapkan hal-hal ini untuk masa depan. Oke, pergeseran terhadap nilai maskulinisme ini ada jawaban yang menarik juga ya. Jadi menghilangkan toxic masculinity BTS ya. Oke, nah ya, untuk pertanyaan pertama, jawaban dari seorang global citizen adalah everyone is equally important. Jadi seorang global citizen tidak akan berpikir bahwa ada kelompok atau orang tertentu yang lebih superior atau lebih rendah daripada yang lain. Dan di sini kalau kita lihat dari contoh BTS, mereka bisa menunjukkan bahwa oh ternyata orang dari luar Amerika itu bisa jadi top di Billboard-nya Amerika, bisa dapat nominasi Grammy, bisa dapat penjualan album yang mengalahkan musisi Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai kiblatnya fashion, kiblatnya budaya dan yang lain-lain. Jadi mereka menunjukkan kalau everyone is equally important. Jadi tidak ada yang kasta-kasta dalam musik, mereka berhasil menembus batasan-batasan itu, dan ya seperti yang kita lihat sekarang, sekali ngeluarin lagu, view-nya langsung ratusan. Begitu. Jadi kenapa kok kita harus berpikir bahwa semua orang itu penting? Ya karena kalau kita punya pandangan bahwa semua orang itu punya nilai, punya kontribusi, punya sesuatu hal yang spesial dari mereka, kita akan bisa berteman dengan banyak orang di dunia. Nah, jadi kita tidak lagi memandang, apaan sih nggak mau sama ini, apaan sih orang itu kok nggak banget gitu. Kita nggak akan seperti itu. Kita akan cenderung berpikir bahwa ya semua orang itu bisa jadi temanku loh. Dan dengan adanya pertemanan, dengan adanya network yang luas, kita bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk masa depan. Karena ya seperti yang kita tahu selama ini, kalau di medsos itu kan rame. Kalau mau cari kerja itu yang penting bukan IPK, bukan pengalaman, tapi relasi. Nah inilah cara mencari relasi. Kalau Anda bukan anak orang berada atau anak pejabat, carilah relasi sebanyak-banyaknya supaya kesempatan itu terbuka buat Anda. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga akan mendapat kesempatan bekerja internasional kalau mendapatkan teman internasional juga. Ke beberapa mahasiswa saya juga sudah berhasil menembus go internasional untuk bekerja. Ada yang kerja di Australia, ada yang di Arab Saudi. Itu karena ya mereka mau untuk menurunkan ego budaya mereka. Ada yang mau bekerja di manapun lah, bisa di Taiwan, bisa di Jepang, bisa di Malaysia ada. Begitu. Jadi ketika kita melihat semua orang itu penting, kita akan bisa berteman dengan siapapun dan itu akan memberikan keuntungan bagi kita semua.
Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, nanti mungkin akan saya jawab gitu ya kalau ada. Oke, next. Ini satu poin penting, tapi ada poin penting lainnya yaitu oke. Oops. Nah, open-mindedness is a must. Jadi kita harus open-minded. Oh, salah. Ya, pending. Oke, jadi oke, suaranya putus-putus. Sebentar. Sudah terdengar suaranya? Bisa tolong dikonfirmasi dengan yes di chat. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita harus menjadi pribadi yang open-minded. Kenapa perlu open-minded? Karena seorang global citizen itu selalu ingin tahu dan ingin belajar lebih banyak tentang dunia. Begitu. Jadi dengan menjadi orang yang open-minded, kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena kita open-minded, karena kita mau belajar, kita mau menyesuaikan diri, kita akan mampu untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Karena dunia sekarang itu kan namanya disruption era, berubahnya sangat cepat. Sama seperti yang Anda tahu, kalau sesuatu itu trending di Twitter, seminggu sudah hilang. Begitu kan? Kalau semisal trending topik di bulan Februari ketika didiskusikan sudah tidak relevan lagi di bulan Juli sekarang. Nah, jadi kita harus mau untuk menjadi orang yang open minded. Kita tidak hanya berkutat dengan diri sendiri, tidak hanya memikirkan apa yang kita anggap benar, tetapi kita juga harus coba untuk mengeksplorasi pandangan dari orang lain. Dan sekarang kalau kita bekerja dimanapun, kita butuh kemampuan untuk bisa beradaptasi. Jadi pastinya perubahan itu akan terjadi, ganti pimpinan pasti akan ganti kebijakan. Nah, itulah yang harus kita siapkan. Dengan menjadi open minded kita bisa lebih mudah beradaptasi. Nah, dengan kita pergi atau mengalami global experience, tentu saja itu akan sangat meningkatkan kemampuan adaptasi kita. Kita akan mendapatkan banyak perspektif dari orang lain, banyak ilmu, banyak budaya dari orang lain juga, dan itu akan memperkaya wawasan kita. Nah, seperti yang digambar ini ada tiap tahun itu mahasiswa kami itu berangkat ke beberapa negara untuk praktek mengajar, dan dari situ mereka juga bisa belajar untuk bertukar budaya, bertukar perspektif dan lain-lain. Oke. Next. Nah, be bold, be different. Inilah yang sebenarnya dicontohkan oleh BTS ya. Mereka itu ketika terjun di K-pop, mereka sangat dikenal sebagai artis yang sering menulis lagunya sendiri. Sementara artis K-pop lain itu banyak yang dituliskan lagunya dan mereka tidak punya voice di situ. Tetapi BTS punya voice mereka sendiri. Mereka berani menyuarakannya dan mereka berbeda dalam artian ketika dunia itu sedang dilanda yang namanya toxic masculinity, mereka salah satu figur yang berani untuk mewarnai rambut, kemudian berpakaian yang melintasi batas toxic masculinity itu untuk menyuarakan bahwa ya kita harus happy, kita harus mencintai diri sendiri dengan cara kita sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh global citizen. Mereka merayakan perbedaan termasuk perbedaan mereka sendiri. Cuman bukan berarti kita harus mengikuti ya. Kita merayakan perbedaan itu tidak harus selalu diikuti dengan ikut-ikutan begitu. Jadi kita cukup mengapresiasi saja bahwa ya ini memang ada perbedaan seperti ini, tapi kita tidak perlu harus ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Just respect others saja. Kenapa ini penting? Ya, karena inovasi itu muncul dari keinginan untuk berbeda dari yang lain. Ketika Anda sudah terbiasa untuk berbeda dari yang lain, tidak
tidak minder untuk menjadi orang yang berbeda, memiliki pendapat berbeda, Anda akan bisa lebih mudah untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi seperti yang di gambar ini kan ada orang menari daerah di kelas yang isinya itu bule-bule semua, yaitu adalah salah satu wujud keberanian untuk melawan untuk melawan rasa takut, menunjukkan kalau kita tuh beda tapi kita spesial gitu loh. Nah, itu yang perlu kita lakukan nanti ketika sudah menjadi global citizen dan ketika bekerja, itu akan sangat menjadi skill yang sangat diperlukan. Oke, so ada pertanyaan, saya jawab sedikit ya. Tipe maskulinitas ini merupakan kemunduran dari nilai maskulinitas atau justru merupakan perkembangan? Oke, kalau menurut saya sebagai pegiat bahasa dan pegiat budaya, itu perkembangan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa stick dengan nilai-nilai tradisional, tapi bukan berarti harus menghilangkan nilai tradisional, tetapi kita harus memperluas definisi maskulinitas itu. Tidak melulu harus cowok itu yang menjadi pekerja kasar atau menjadi orang yang harus badannya kekar gitu, enggak. Cuman seperti yang dikampanyekan oleh BTS bahwa kita harus bisa menerima apa yang ada di diri sendiri, tetapi bukan berarti ya terima gitu aja. Kita harus terus berusaha untuk improve diri kita sendiri. Karena tidak semua orang itu bisa memiliki badan kekar. Jadi ya udah apa yang kita miliki kita jaga dan kita rawat supaya bisa memberikan kebaikan untuk kita. Begitu. Jadi bukan merupakan kemunduran. Bagi beberapa orang mungkin kemunduran, cuman itu mostly orang-orang yang berpegang pada nilai-nilai tradisional. Tetapi kalau di zaman sekarang kita masih terlalu stick dengan nilai tradisional, kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Ketika nanti keluar di dunia, di luar batas Indonesia, Anda akan melihat dunia yang jauh dari yang kita bayangkan selama ini. Begitu. Jadi kita harus siap untuk mengembangkan perspektif kita, memperluas wawasan kita, biar kita bisa lebih siap untuk menghadapi dinamika di luar sana. Oke, thank you for the question. Selanjutnya adalah dunia itu butuh orang yang melayani. Melayani dalam artian tidak melulu harus menjadi pelayan gitu ya. Cuman kita siap. We are willing to help others. Kita siap untuk memberikan kontribusi kepada orang lain. Nah, jadi global citizenship itu dibangun atas dasar empathy, dan pemahaman. Kenapa? Ya karena tiap orang itu berbeda. Jadi kita harus bisa respect differences, kita harus bisa memahami situasi orang supaya bisa menjadi global citizen yang baik. Nah, good leaders are those who serve. Jadi menjadi pemimpin itu kita harus siap melayani orang lain. Dan zaman sekarang kita yang paling dicari itu orang yang bisa memimpin, bukan orang yang tidak punya keberanian untuk berada di depan begitu. Dan lagi kebaikan itu juga menular. Ketika kita memberikan satu kebaikan, itu akan mengajak orang lain secara tidak langsung untuk melakukan kebaikan. Jadi pastikan kita mau menjadi orang yang baik. Jangan merasa ketika kita baik itu dimanfaatkan orang, tidak. Anggaplah ketika kita berbuat baik kepada orang itu adalah karena kita baik, bukan karena kita ingin dianggap baik. Ya karena kita baik asli gitu, bukan cari muka gitu ya. Oke, the next thing, all of us can make a change. Ini jawaban dari pertanyaan yang kelima tadi. Kita semua bisa membuat perubahan kok. Tidak harus menjadi BTS, tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi pejabat. Jadi kita punya peran. Meskipun lingkupnya tidak sebesar BTS, tetapi perubahan itu tetap merupakan sebuah perubahan. Dan kita harus mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Seperti BTS yang mulai karir dari apartemen satu kamar yang ditinggali bertujuh, kemudian mereka bisa menjadi besar seperti sekarang, ya kita butuh melakukan langkah-langkah kecil dalam kebaikan. Karena kita tidak bisa berbuat besar langsung besar gitu. Semua harus dibangun. Bangun rumah pun dari pondasi dulu, dinding dulu, dan baru atap gitu kan. Nah, begitu pula dengan perubahan. Kita harus berikan perubahan itu, lakukan perubahan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.
Dan ya itu seperti yang digambar ini, kebetulan banyak dari mahasiswa kami yang keluar negeri, entah itu conference, entah itu lomba atau itu exchange dan mengajar, itu mereka merasakan bahwa ternyata yang situasinya kurang beruntung itu tidak hanya di mahasiswa, dan di sana mereka juga belajar bahwa ternyata menolong orang, berbuat baik itu bisa membahagiakan hati kita. Jadi tidak bikin kita rugi, tetapi malah ketika kita berbuat baik kepada orang, tingkat kebahagiaan kita justru akan meningkat. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak penelitian psikologis yang sudah dipublikasikan di jurnal. Begitu. So, tapi gimana caranya? Caranya gimana? Gitu. Tadi sudah ngomong soal global citizen nih, tapi how? Nah, ini adalah cara yang kami lakukan di FPSB, khususnya di prodi saya di PPI. Jadi kita punya praktek mengajar ya, International Student Teaching, itu di Australia dan di negara-negara ASEAN, dan kita masih akan terus ekspansi, bisa ke negara lain nanti insya Allah setelah pandemi selesai. Kemudian kita juga ada international certification, yaitu untuk calon-calon guru kami itu diberikan kesempatan untuk ambil Cambridge Teaching Knowledge Test, supaya mereka nanti bisa cari kerja di luar, karena ini adalah standarisasi guru yang dipakai di banyak negara ASEAN dan di negara lain. Juga ada scholarship untuk global engagement activities. Kita alhamdulillah tiap tahun itu selalu ada mahasiswa yang berangkat dan publikasi di jurnal atau di proceeding. Jadi lumayan kalau Anda bisa publikasi, dari UI dapat insentif yang lumayan juga. Jadi pastikan selama Anda kuliah itu Anda ada sesuatu yang dikaryakan, dan nanti akan ada dapat reward juga dari kemahasiswaan itu. Kemarin mahasiswa kami PPI itu berhasil publish di jurnal internasional, dapat 2 juta sekian gitu, nah lumayan. Jadi jangan sampai itu dilewatkan. Ada student exchange, ada competition, menang competition juga dapat insentif juga. Kemudian international guest lecture. Jadi kita nggak cuma internasionalisasi keluar ya, cuman kita juga ngundang nih orang luar untuk datang ke sini memberikan perspektif dari negara mereka sendiri. Begitu. Jadi tidak keluar saja, tapi ke dalam juga kita internasionalisasi. Dan ini sudah dibuktikan para alumni, ternyata global citizenship itu bisa meningkatkan peluang karir mereka. Banyak yang jadi school teacher di sekolah internasional, ada yang bekerja di Australia juga, kemudian mengajar BIPA itu juga banyak, bisa ke luar negeri juga ngajar di Kedubes atau di manapun. Penerjemah, nah ini cukup banyak sekali yang menerjemahkan manual book itu, diantaranya ada alumni kami juga, language specialist, terutama yang di startup, banyak yang jadi language specialist dan penulis konten. Penulis buku juga ada, beberapa sudah terbit, communication specialist juga, itu banyak di startup ya. Jadi di startup itu banyak alumni kami yang either jadi penulis konten, jadi language specialist atau communication specialist. Dan ada yang menjadi aktivis literasi juga untuk masyarakat dengan disabilitas dan masyarakat tertinggal di daerah masing-masing. Jadi kontribusinya luas ini. Alumni kami tidak, kalau pendidikan ngajar, nggak selalu ngajar. Kita juga zaman sekarang ada startup banyak butuh orang-orang dengan skill skill soshum. Nah, kita masuk ke situ karena kita juga punya kemampuan bahasa, kemampuan analisa sosial, dan juga kemampuan untuk cara komunikasi yang efektif dan efisien. Begitu. Untuk selanjutnya mungkin ya ini sedikit kata-kata dari prodi kami, teachers lead the way. Jadi semua orang itu guru, tidak hanya yang berprofesi sebagai guru, tetapi orang yang mau berbagi, orang mau membantu orang lain itu adalah guru. Karena inti dari guru itu adalah kita mengabdi, berbagi, dan memperbaiki kualitas hidup orang lain. So, ya kita akan membantu Anda untuk menjadi guru yang baik dimanapun, apapun profesinya, dan kapanpun. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan, sorry, karena sudah di DM admin tadi, jadi dijawab nanti. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Livia untuk materi yang berikutnya. Saya izin stop screen ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Willy Prasetya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia.
tadi salah satu dosen yang kita punya di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, kalau misalnya nanti teman-teman itu akan bergabung di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, dan teman-teman itu pengen masuk ke pendidikan bahasa Inggris, teman-teman pasti akan ketemu Pak Willy. Betul begitu ya Pak ya? Betul Nah, sekali ya. sesi ini gitu ya, saya sebagai salah satu dosen juga di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Kebetulan saya ngajarnya di psikologi. Jadi kalau teman-teman tadi kalau ke daftar PBI akan ketemu seperti Pak Willy, kalau teman-teman nanti daftar di psikologi salah satunya akan ketemu dengan saya gitu. Nah, kalau kemudian ada yang komentar kok muda-muda sih wajahnya. Nah, untuk bisa jadi berilmu, untuk bisa membangun perubahan gitu ya, memberikan perubahan kepada dunia, kita nggak perlu nunggu tua. Teman-teman yang masih SMA pun saat ini atau teman-teman yang sekarang masih berpikir kita mau lanjut kuliah di mana ya, itu udah mulai bisa bikin perubahan untuk dunia sekitar. Nah, nanti di UII kita bisa melakukan perubahan apa aja sih, kontribusi apa aja yang bisa kita berikan, itu yang akan saya jelaskan di sesi ini. Tapi sebelumnya saya sih pengen teman-teman untuk ngasih respon ya. Kalau misalnya nanti kita akan ada sesi interaksi dan lain sebagainya, teman-teman bisa nih ngasih reaction, karena di reaction kalau misalnya teman-teman lihat di Zoom paling kanan tuh ada nih bisa ngasih aplikasi love gitu ya, kayak yang tadi disampaikan sama Pak Willy tentang Korea gitu kan biasanya mereka pada ngasih love gitu, terus habis itu bisa nih ngasih jempol atau bisa ngasih namanya tepuk tangan dan lain sebagainya. Jadi biar kita tetap akan komunikatif. Nah, salah satu fakultas yang dimiliki oleh Universitas Islam Indonesia ini salah satunya adalah Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Pasti teman-teman semua yang ada di sini udah familiar banget nih. Ada yang namanya psikologi gitu ya. Ada yang namanya ilmu komunikasi, pendidikan bahasa Inggris, atau hubungan internasional. Nah, 4 prodi ini itu adalah 4 prodi yang ada di bawah Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Ada apa aja? Saya minta izin berbagi layar ya dengan teman-teman semua. Oke. Ya, kalau tagline-nya Universitas Islam Indonesia di periode ini adalah sudah saatnya. Sudah saatnya bergabung dengan Universitas Islam Indonesia, tapi kali ini tagline kami adalah sudah saatnya bergabung bersama Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Kenapa sih kok sudah saatnya? Kenapa juga kok harus di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia ketika itu sesuai dengan minat teman-teman semua? Penting banget sebenarnya one step sebelum teman-teman memutuskan aku mau kuliah di mana ya, aku mau ambil fakultas apa, itu bukan lihat dengan mana yang lagi ngehits dan lain sebagainya, tapi tanya ke dalam diri teman-teman, kira-kira apa ya yang sesuai dengan minat saya, apa yang sesuai dengan bakat saya. Karena saya mau ngasih satu kata kunci nih sebagai orang psikologi ya gitu. Kalau teman-teman memulai sesuatu bukan atas dasar keinginan teman-teman gitu ya, maka yang teman-teman rasakan adalah kepayahan ketika menyelesaikan hal itu. Masalahnya, kuliah yang baik itu bukan kuliah yang prestis, kemudian kuliah yang IPK-nya paling tinggi, atau kuliahnya paling cepat, atau kuliahnya sangat bergengsi. Enggak. Kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai. Dan untuk menyelesaikan, teman-teman tuh harus punya modal. Salah satu modalnya adalah kekuatan hati teman-teman untuk bisa meneruskan proses yang sudah teman-teman mulai. Jadi sebelum nih teman-teman mulai, sebelum teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, tanya dulu ke dalam dirinya. Aku ini sebenarnya pengen apa sih? Pasti banyak banget dari teman-teman yang masih bingung. Pengen kuliah di mana ya? Kayaknya Ilkom asik nih gitu. Kayaknya jadi anak teknik seru nih buat ngeceng-ngeceng kalau ditanya ambil jurusan apa, teknik gitu kan. Kalau cowok biasanya agak ada prestis tertentu ya kalau ambilnya teknik gitu. Atau misalnya aku mau ngambil apa nih, kedokteran gitu, ada prestis tertentu. Yang baik bukan yang ketika kalian menjelaskan suatu kuliah di mana, terus kalian akan merasa bahwa aku memilih itu karena temanku milih fakultas itu, atau karena temanku ada di jurusan itu, atau karena jurusan itu tuh lagi ngehits. Tapi pilih yang sesuai dengan minat teman-teman, pilih yang sesuai dengan passion teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kemudian ngerasa Kak gitu ya, kebetulan Kak di
jurusan yang aku pilih ini orang tua aku kayaknya masih belum srek nih. Nah, itu masalah bagaimana kita mengkomunikasikannya. Tentang jelasin ke orang tua teman-teman, ini loh di jurusan yang aku pengen pilih tuh Pak, Mah, Bu, ya gitu ya. Akan ada kayak gini nih materinya, kemudian prospek lulusannya akan seperti ini. Nah, di sesi ini semoga nanti bisa membantu teman-teman semua untuk menjelaskan nih gitu ya. Akan ada apa aja sih di jurusan yang mungkin salah satunya yang akan saya jelaskan nanti merupakan jurusan incaran dari teman-teman semua. Udah siap belum nih untuk ngedengerin ada jurusan apa aja sih di bawah Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya? Boleh nih kasih reaction-nya dong buat yang udah siap kepoin gitu ya. Ada jurusan apa aja di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya? Oke. Ini dari Sabang sampai Merauke ya. Enaknya kalau kita blessing in disguise, maksudnya ada setiap kondisi itu pasti harus ada yang kita syukuri ya. Kondisi pandemi itu membuat kita nggak bisa tetap muka secara langsung gitu ya. Nah, teman-teman juga nggak bisa lihat betapa mudanya saya loh kok jadi GR gitu ya. Tapi ataupun bagaimana kita bisa berinteraksi secara langsung gitu. Tapi karena pandemi ini justru di satu sesi di waktu yang bersamaan saya bisa nih nyapa dari Sabang sampai Merauke, teman-teman yang ada di Aceh sampai ada di Papua semuanya bisa kita sapa. Dan itu adalah satu berkah yang harus kita syukuri bersama gitu. Nah, kita akan kepoin bersama ada program studi apa aja di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Semoga salah satu dari prodi ini ada nih yang jadi prodi incaran teman-teman, dan teman-teman boleh kepoin tentang prodi-prodi itu. Habis ini kalau masuk ke situ lulusannya jadi apa nih Kak? Di sana akan ada program pendidikannya kayak mana aja, dosen-dosennya yang kayak mana aja, semuanya boleh banget buat ditanyain. Oke? Gaslur, kita langsung ya gitu. Ada yang komen nih gaslur. Oke. Kuy, biasanya kan gitu ya kalau anak-anak SMA tuh kuy, gaslur gitu. Salah satu yang saya suka dari event-event semacam ini, saya berinteraksi lagi dengan anak SMA tuh aura mudanya tuh jadi nyambung gitu. Jadi kita nggak yang serius-serius banget gitu ya. Oke. Kena komen. Oke. Nah, kenapa sih kok harus UI gitu ya? Ada banyak hal gitu. Kenapa harus UI-nya gitu. Jadi kebetulan pas lagi nggak bisa. Jadi kenapa harus UI gitu ya? Yang pertama seperti yang udah dijelaskan dalam video pengantar teman-teman semua gitu ya, bahwa Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu universitas paling lestari. Kalau teman-teman nanti boleh nih mengikuti sesi virtual tour gitu ya. Kemudian atau teman-teman ada yang orang Jogja, ada juga yang udah pernah ke Jogja dan pernah ke UI sebelumnya, sebelum pandemi ini terjadi gitu ya. Nah, teman-teman pasti tahu seberapa rindangnya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya selalu saya sampaikan ke teman-teman SMA yang datang, dan ini menarik. Kalau teman-teman itu biasanya gitu ya masuk ke universitas-universitas yang lain, itu datang tuh disambut gerbang yang amat sangat megah, atau tulisan universitas apa yang kemudian orang banyak sekali foto di situ. Kalau nanti teman-teman masuk ke Universitas Islam Indonesia, ada satu bangunan yang akan menyambut teman-teman semua, dan itu Islami banget. Apa kira-kira bangunan itu? Jadi kalau teman-teman masuk ke UI ini, besok kalau ada kesempatan, atau kalau teman-teman akan virtual tour gitu ya, ketika teman-teman masuk, yang pertama kali akan menyambut teman-teman adalah masjid. Subhanallah banget ya. Jadi bukan hanya kampus yang paling lestari, tapi ketika teman-teman datang tuh, auranya tuh yang udah oke. Kita memang melakukan segala sesuatu ini, tidak lepas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Nah, kemudian UII di tengah masa pandemi kayak gini, yang semua orang semuanya serba online, teman-teman pasti saya yakin juga punya keraguan, punya pertimbangan. Aku nih harus lanjut kuliah nggak ya? Atau aku lebih baik pending dulu nih setahun. Karena kan daring, kalaupun daring, ngapain kuliah tuh? Aku juga tetap di rumah aja gitu ya. Atau kemudian nggak enak kalau pelajaran daring. Kemarin aku pengalaman dari SMA aja, kalau pelajaran daring gurunya gitu-gitu aja, asal ngasih tugas, kemudian udah tugasnya dikumpulin, selesai deh sekolah. Ada nggak yang pengalamannya kayak gitu selama sekolah daring? Yang cuman ya udahlah nanti gurunya ngasih nih materinya, kemudian habis itu kita ngerjakan, kalau udah dihitung selesai. Nah, atau teman-teman ini juga termasuk generasi-generasi yang bersyukur ya.
Karena pandemi itu juga memberikan kemudahan teman-teman untuk naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3, tiba-tiba lulus aja gitu. Ketika masuk masih ngerasain pakai seragam, lulusnya nggak ada seremoni apa-apa karena masih pandemi gitu. Nah, ketika teman-teman punya kebingungan itu wajar, wajar banget sebagai calon mahasiswa gitu ya, merasakan bahwa pandemi ini percuma dong aku kuliah kalau nggak pernah ketemu langsung nih sama dosennya, atau misalnya cuman baca materi mah di Google juga banyak gitu ya, atau kalau misalnya itu lihat di YouTube juga bisa, ngapain, apa sih, kenapa sih kok sekarang di masa pandemi aku masih tetap harus lanjut kuliah nih. Nah, UII merupakan salah satu universitas yang mau selalu berbenah dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ketika semua situasinya diminta untuk daring gitu ya, kita langsung menyesuaikan nih gitu ya. Apa aja sih salah satunya bahwa kita nggak bisa menafikan gitu ya. Tatap muka itu terpaksa harus amat sangat dibatasi dan untuk perkuliahan masih ditiadakan, tapi kita kemudian mengadaptasi dan berinovasi bagaimana teman-teman yang kuliah di Universitas Islam Indonesia ini tetap punya pengalaman kuliah daring yang menyenangkan, yang interaktif dengan dosennya. Jadi nggak ada lagi nih ketika teman-teman masuk ke UII, kuliah, dosen ngasih materi, kemudian ya udah dibiarin gitu aja. UII itu juga memberikan sarana dan prasarana yang luar biasa sih menurut saya gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang lagi ngobrol-ngobrol sama saya kelakar, Bu enak banget Bu di UI. Kenapa? Kalau misalnya Zoom, sekarang kayak kita nih aplikasinya kita pakai Zoom untuk ketemu tatap muka secara langsung. Kalau mahasiswa UII gitu ya, Zoom-nya tuh kita udah premium Bu. Jadi kita mau ibaratnya hahaha sama temen aja yang selama ini tuh biasanya hahaha tuh di student area atau di kantin. Itu kita nih bisa nih Bu Zoom tanpa perlu ada batasan peserta dan lain sebagainya, yang nggak cuman kalau Zoom yang biasa itu kan batasan pesertanya sedikit, tapi karena kita mahasiswa UI dengan domain email yang kita miliki UI itu kita bisa nih dapatnya Zoom Premium gitu. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang UI itu bekerja sama dan registrasi untuk aplikasi tersebut semacam Panopto, Google Meet dan lain sebagainya. Yang kemarin habis bisik-bisik nih sama mahasiswa, biasanya kan kalau mahasiswa kita kumpul bareng gitu. Gimana nih kuliah online-nya, menyenangkan nggak? Ya Bu, kita tetap harus bertahan dan lain sebagainya. Apa nih yang baru? Bu, sekarang kalau kita dengerin Spotify, kita bisa loh Bu, Spotify Premium. Kok bisa? Iya kan kita pakai email UII gitu. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan dunia tanpa batas gitu, UI bisa menawarkan itu ke teman-teman baik dari metode pengajarannya gitu ya, ataupun fasilitas pendukung pembelajaran daring, teman-teman akan bisa dapatkan itu. Nah, salah satunya UI itu pakainya Google Education. Jadi semua itu akan terintegrasi dengan email yang dimiliki oleh teman-teman ketika nanti teman-teman udah berhasil masuk ke UI ya. Jadi kalau teman-teman udah jadi mahasiswa UI, teman-teman akan dapat email yang namanya adalah UI, jadi @student.ui.ac.id gitu ya. Dan itu nanti teman-teman bisa mengakses segala macam fitur yang ada di Google Education. Ada Google Drive-nya juga, ada Google Docs, Google Sheet, Google Form dan lain sebagainya yang itu menunjang teman-teman untuk bisa menikmati pengalaman kuliah daring yang menyenangkan. Selain itu teman-teman juga kita ada jaringan privat virtual VPN UII gitu ya, yang bisa mengakses berbagai sistem dan fasilitas e-learning dari jaringan di luar UII. UI juga bekerja sama dengan EduRoom gitu ya, sehingga kalau teman-teman ngerasa waktu udah kuliah besok ya, kemudian di jaringan ini tidak tercover nih sama UII, tapi teman-teman bisa nih menggunakan akses WiFi yang menggunakan EduRoom di universitas-universitas lain selama mereka ada jaringan dengan EduRoom. Kemudian teman-teman bisa mengakses ribuan jurnal dan juga buku-buku elektronik gitu ya. Banyak banget jurnal yang udah dilanggan gitu ya dengan dari UII. Nah, lalu untuk Fakultas Psikologi ada program studi apa aja sih Kak gitu ya? Di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya kita punya 4 program studi untuk tingkat sarjana dan 1 program studi untuk tingkat S2. Kalau misalnya teman-teman yang ikut UI Open Days ini ada yang lulusan S1 kemudian kepo-kepo nih, aku pengen lanjut S2 di UII, ada apa aja? Salah satunya kita punya Magister Psikologi. Nah, untuk jenjang sarjana, yang pertama kita punya psikologi. Siapa nih yang pengen banget masuk ke psikologi? Boleh dong resen gitu, pakai reactionnya atau kasih resen deh. Ada nggak nih dari 295 orang yang gabung pengen masuk ke psikologi?
Semoga ya ada yang udah mungkin ada yang udah ikut prosesnya gitu ya, atau udah mencoba psikologi di universitas lain. Nanti akan saya speak dikit nih. Kenapa sih kok psikologinya harus di psikologi UII? Emang kalau nggak psikologi UI, kenapa? Bisa nggak sih, apa sih yang membuat aku tuh harus psikologinya UI aja, Mbak, gitu ya. Kemudian boleh nih. Nah, kalau psikologi UI gitu ya, sama dengan gelar sarjana psikologi pada umumnya, teman-teman akan menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun, dan selama 4 tahun itu, nanti teman-teman akan setelah lulus akan mendapatkan gelar SPSI atau sarjana psikologi, dan saat ini fakultas program studi psikologi kita tuh akreditasinya udah A, dan kemudian udah terakreditasi secara internasional. Maksudnya terakreditasi secara internasional itu apa sih, Kak? Akreditasi itu jaminan mutu. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya beli makanan udah ada stempel halalnya nih, udah ada nomor BPOM-nya, teman-teman akan ngerasa aman di situ karena semua prosesnya terjamin. Betul kan? Nah, sama juga dengan kuliah. Kenapa sih kuliah kemudian ketika teman-teman nyari universitas, nyari prodi, banyak banget mereka yang nulisin akreditasi A, akreditasi B. Emang ngapain gitu ya? Nah, akreditasi itu jaminan mutu. Jadi kalau teman-teman udah lihat nih akreditasinya A, itu adalah jaminan bahwa proses pembelajaran di dalamnya itu proses pembelajarannya berlangsung dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan dan akan memaksimalkan potensi teman-teman semua. Dan prodi psikologi ini sudah terakreditasi internasional. Akreditasinya adalah AUN-QA. Jadi proses yang ada di dalamnya itu sudah diakui jaminannya, mutunya secara internasional. Luar biasa ya. Dan belum banyak loh program studi psikologi di Indonesia yang udah terakreditasi internasional. Jadi gaskan yuk gitu ya kalau misalnya bahasanya anak-anak zaman sekarang. Nah, yang kedua ada nih, siapa nih yang pengen masuk ke ilmu komunikasi? Boleh dong resen ataupun di komen. Wah, ada HI Pride gitu ya. Ada Ilkom, gaskan. Oke. Kalau teman-teman ketarik di dunia media, tertarik di dunia PR, atau teman-teman ketarik saya pengen nih jadi YouTuber, atau saya pengen jadi staffnya staffnya Atta Halilintar yang gajinya tuh 3 digit misalnya gitu. Dan Atta Halilintar tuh nggak nyarinya orang yang bisa videografer yang baik, mereka bisa bikin konten yang baik. Nah, jurusan ilmu komunikasi ini sekarang merupakan salah satu program studi yang bukan hanya ngehits, tapi emang lagi dibutuhin banget. Kita nggak bisa menafikan bahwa kita butuh dunia digital gitu ya. Kita hidup di dunia yang semua serba digital, dan ilmu komunikasi itu memberikan kita wawasan yang baik dan betul tentang bagaimana kita bisa berpartisipasi menjadi masyarakat global yang bermanfaat di dunia digital ataupun di dunia sosial media. Ada yang pengen jadi jurnalis juga bisa, ada yang pengen jadi anchor, ada yang pengen jadi kayak membaca berita di televisi, ada yang pengen jadi content creator, atau ada yang pengen teman-teman jadi public relation, apapun teman-teman yang membutuhkan komunikasi dengan orang lain dan bagaimana cara mengemas itu dalam suasana yang baik dan menyenangkan, teman-teman akan dapatkan itu di program studi ilmu komunikasi. Yang bagus adalah program ilmu komunikasi kita ini udah punya channel TV-nya sendiri nih. Boleh nih teman-teman gitu ya, searching di YouTube gitu, ada Unicoms TV dan lain sebagainya, dan apa aja sih yang bisa teman-teman pelajari di situ dan teman-teman lihat di situ, itu bisa banget. Nah, kemudian selain ilmu komunikasi, kita juga punya nih salah satu program studi yang ada di Fakultas Psikologi. Siapa nih yang pengen ke luar negeri? Biasanya kan gitu ya sederhananya. Ada nggak yang pengen ke hubungan internasional? Boleh dong resen. Di kolom komentar ini udah ramai banget nih, HI Pride gitu ya. Oke, wah, nih luar biasa nih. Hubungan internasional ini juga salah satu program studi yang bisa yang amat kita banggakan juga gitu ya. Karena yang tadi di komentar aja udah kelihatan ya, HI Pride gitu ya. Biasanya mereka yang pengen masuk ke HI itu karena pandangannya itu aku pengen jadi duta besar. Aku pengen bekerja di perusahaan multinasional. Aku pengen kerja di organisasi-organisasi internasional. Aku pengen jadi politikus dan lain sebagainya gitu. Itu nggak masalah. Dan teman-teman, apa yang membedakan HI di UI dengan HI-HI yang lain? Teman-teman, kalau mungkin teman-teman bisa keluar negeri, sama semua program studi hubungan internasional akan menawarkan kesempatan untuk keluar negeri. Tapi yang membedakan teman-teman ketika masuk ke HI adalah teman-teman akan punya wawasan yang baik tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan antar negara dan bagaimana dunia-dunia di negara-negara Islam itu mereka saling berinteraksi.
Selain itu, konsentrasi utama di hubungan internasional ini juga akan pelajari tentang bagaimana sih negara-negara ASEAN itu memproduksi kebijakan-kebijakan mereka, kemudian hubungan antar negaranya, bagaimana mereka membangun, itu teman-teman akan punya pengalaman yang di HI. Salah satu pengalaman yang menarik, yang biasanya tuh kalau anak-anak mahasiswa HI udah masuk di situ, mereka kemudian penampilannya itu udah yang rapi jali lah ibaratnya, ada yang pakai dasi, pakai jas dan lain sebagainya. Ketika kita tanya, kamu ngapain serapi itu? Iya nih Bu, kita lagi simulasi sidang PBB. Wah, gitu. Jadi mindsetnya udah bukan cuma sidang paripurna gitu ya, tapi udah sidang PBB gitu. Nah, kemudian teman-teman juga punya kesempatan untuk ke luar negeri banyak banget dengan semua event yang nanti ditawarkan, dan itu teman-teman bisa cari tahu, bisa juga nanti mengunjungi di Instagram program studi masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu program studi yang kita miliki untuk jurusan sarjana adalah pendidikan bahasa Inggris. Siapa nih? Sekarang teman-teman kita juga tahu ya bahwa aplikasi-aplikasi pendidikan belajar itu tuh sekarang udah makin banyak ya. Nah, jadi kita tahu bahwa guru itu adalah salah satu profesi yang nggak akan mati. Nah, kalau teman-teman pengen nih jadi guru yang kekinian, guru yang ngehits gitu ya, kayak Pak Willy yang guru tapi tahu nih BTS gitu ya. Nah, itu bisa nih teman-teman ngambil ke program studi pendidikan bahasa Inggris. Akan ada banyak tawaran pilihan program dan peminatan kalau teman-teman nanti ngambil ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, seperti yang tadi juga udah disampaikan oleh Pak Willy. Kebayang ya, bisa datangin dosen dari luar negeri, teman-teman bisa menjalin relasi dengan orang-orang dari negara manapun, dan punya kesempatan untuk juga ke luar negeri. Nah, salah satu program magister yang kita miliki adalah Magister Profesi Psikologi, gitu ya. Nanti ini untuk lanjutan S2 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang udah sarjana psikologi, bingung nih mau lanjut kemana, teman-teman bisa lanjut ke Magister Profesi Psikologi di Universitas Islam Indonesia. Nah, oke. Kemudian ada apa saja sih yang tadi ya, kalau misalnya di hubungan internasional itu ada conference, ada summer program gitu ya. Kemudian ada kemudian ada ISEC dan lain sebagainya. Nah, fokus kajiannya kalau teman-teman pengen ngambil HI gitu ya, hubungan internasional, teman-teman akan membahas banyak tentang human security. Sekarang kita tahu ya, human trafficking, penjualan manusia, organ dalamnya dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman bisa banget nih yang suka dengan pembahasan antar negara, sebenarnya gimana sih hubungan antara Amerika dan Cina, lalu Indonesia nih posisinya di mana, teman-teman cocok banget masuk ke HI. Dan dosen-dosen HI itu adalah dosen-dosen muda yang luar biasa. Teman-teman nggak akan menemukan dosen HI yang above 40, di atas 45 tahun tuh kayaknya masih muda-muda banget, dan itu adalah orang-orang yang sosok-sosok dosen yang kita tuh seru buat diajak diskusi, open minded, dan teman-teman bukan hanya akan menemukan dosen di UI, teman-teman bisa menemukan tutor, bisa menemukan ustadz, bisa menemukan ustadzah, tanya tentang agama, tanya tentang materi kuliah, itu semuanya bisa banget. Cara-cara yang juga mengasihkan. Nah, teman-teman juga selain di HI bisa belajar tentang human security, teman-teman juga bisa belajar tentang Islam International Relation. Hubungan negara-negara Islam itu seperti apa. Nah, kalau di psikologi, konsentrasinya nanti ada 5. Ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi klinis, yang biasa teman-teman lihat kalau orang depresi, mental health, dan lain sebagainya, itu masuknya ke psikologi klinis. Kemudian ada psikologi sosial, ada psikologi pendidikan, dan psikologi perkembangan. Lulus dari psikologi bisa ngapain sih? Bisa banyak banget gitu ya. Bisa jadi trainer, bisa jadi staf HRD, bisa jadi konselor, bisa jadi asisten penelitian, bisa jadi pelaku usaha mandiri juga bisa banget gitu ya. Karena kita berinteraksi dengan orang lain itu pasti nggak lepas dari sisi psikologis gitu. Kita juga bisa jadi staf pemasaran, kita bisa jadi motivator, peluang karirnya juga besar. Di ilmu komunikasi, kita akan bisa belajar jurnalistik, media kreatif, kajian media, ataupun public relation, kayak yang tadi udah saya jelaskan, gitu ya. Kemudian, kalau di pendidikan bahasa Inggris, itu ada teaching English for young learners, kemudian ada linguistic and translation, kayak yang tadi Pak Willy ceritakan, ada mahasiswa-mahasiswanya udah bisa nge-translate buku dan lain sebagainya, dan juga ada English for specific purpose. English for specific purpose itu yang kayak gimana sih, Kak, gitu ya. Ketika teman-teman belajar bahasa Inggris itu kan general ya, bisa digunakan oleh siapapun. Tapi ketika kita jadi seorang chef, ketika kita jadi seorang PR, ketika kita jadi seorang
konsultan dan lain sebagainya, itu kan kita butuh kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Nah, English for specific purpose ini adalah kita mengajarkan orang dengan profesi-profesi tertentu untuk bisa menggunakan bahasa Inggris yang sesuai dengan profesi mereka. Seru banget ya. Jadi bahasa Inggris itu nggak cuma kayak les bahasa Inggris yang biasa teman-teman rasakan, tapi kita ketika teman-teman ngambil ke pendidikan bahasa Inggris, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang a whole new world gitu tentang bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, kemudian kita juga punya international program nih buat teman-teman yang SMA-nya udah international school dan lain sebagainya, teman-teman bisa lanjut ke UI. Kita ada 2 program internasional yang ditawarkan, ada di ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Yang jelas standar kurikulumnya udah standar kurikulum internasional, ada juga international internship program, dan ada karakter building program. Beberapa pengalaman global yang bisa teman-teman ikuti ketika ngambil ke international program, teman-teman bisa ikut P2A, jadi teman-teman akan berkunjung ke negara-negara ASEAN gitu ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada exchange student, ada international internship, dan international research collaboration. Dan Universitas Islam Indonesia, mahasiswa HI-nya kabar membahagiakannya ini gitu ya. Udah bisa gabung ke salah satu aktivitas yang di Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan kita, dan mereka punya kesempatan untuk belajar selama 1 semester di universitas terbaik di dunia, 50 universitas terbaik di dunia. Luar biasa ya. Awalnya tuh kuliahnya di UII, tapi bisa sampai kuliah di universitas terbaik di dunia, salah satu dari 50 universitas terbaik di dunia. Jadi betul banget kalau sekarang saat ini adalah sudah saatnya bergabung di Universitas Islam Indonesia, jadi bagian dari masyarakat global. Tiket masuknya, gerbang masuknya Universitas Islam Indonesia, tapi jalan yang nanti teman-teman bisa tempuh kemana aja di seluruh dunia. Caranya gimana? Klik aja semua informasinya di pmb.ui.ac.id dan kepo Instagramnya bisa di @ui_yogyakarta, atau kalau khusus untuk Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, teman-teman boleh nih follow ya @fpsb_uii. Ditunggu ya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya Liftia Ahadiati Akmala. Sampai ketemu di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak atas pemaparan materinya yang sangat amat menarik sekali. Udah rame banget nih, berhasil meramaikan kolom chat. Rame banget ya siswa-siswinya. Nah, oh iya, sebelum itu saya mau mohon izin untuk di stop share screen dulu, Ibu. Oke. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, jadi teman-teman kita udah punya kesimpulannya di sini. Kenapa sih kita harus menjadi global citizens? Karena we can be able to make friends with anyone in this world. Nah, langkah awal dan karakter apa sih yang harus dipenuhi? Jadi menjadi global citizens itu harus curious, harus want to learn more juga, dan has empathy to help others, dan untuk mengubah dunia menjadi sebuah tempat yang lebih baik, to make a better place gitu. Nah, ada program studi psikologi, program studi ilmu komunikasi, ada juga hubungan internasional, ada juga pendidikan bahasa Inggris. Kita boleh cek ombak dulu nih. Ayo kita cek ombak dulu di kolom chat. Kita absen dulu. Yang dari prodi psikologi, yang pengen banget ke psikologi nih, ayo kita cek ombak dulu. Wadaw, udah rame banget ya. Yang HI nanti, bentar, psikologi dulu ya. Ya, yang psikologi dulu, yang psikologi. Mana nih? Atau teman-teman juga bisa raise hand? Enggak HI, enggak UII ya. Tunggu dulu, yang HI agak anarkis ya, kayaknya yang HI ya. Ke psikologi dulu. Oke, lanjut lagi ke ilmu komunikasi, mana suaranya? Mana suaranya ilmu komunikasi? Wow, banyak juga ya. Lanjut aja langsung ke hubungan internasional. Ini yang paling rame nih tadi di kolom chat. Nggak HI, nggak UII, sampai bikin tagline baru ya mereka. Wadaw, antusiasnya ramai banget teman-teman. Satu lagi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Mana suaranya yang dari PBI? Wow, yang HI tetap rame ya di semua lapak ternyata. Oke, langsung saja kita nanti akan membuka beberapa sesi pertanyaan di mana teman-teman dipersilahkan untuk menanyakan langsung kepada pemateri dengan menggunakan fitur raise hand dan terlebih dahulu untuk mengaktifkan videonya.
Oke, teman-teman nanti yang udah raise hand akan kita bantu untuk menonaktifkan mikrofonnya. Yuk, ada yang mau bertanya secara langsung? Teman-teman bisa raise hand dulu sekarang. Kita tunggu beberapa menit untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ya, Bapak, Ibu. Oke, kita tunggu ada yang mau nanya secara langsung atau teman-teman kalau juga mau bertanya melalui kolom chat dengan format nama yang telah disediakan panitia di kolom chat Zoom. Oke. Kita mungkin masuk dulu ke pertanyaan yang dari kolom chat ya, Ibu. Pertanyaan pertama dari Nurul Fikriana dari Cirebon. Maaf Pak atau Bu, menurut Bapak bagaimana caranya memulai perubahan diri sendiri termasuk cara pandang? Gimana untuk open our mind nih, untuk lebih bisa terbuka lagi? Silahkan Bapak atau Ibu untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk membuka diri sendiri, pertama kita harus banyak ketemu orang ya. Jadi kalau semisal kita tidak banyak bertukar pikiran, nggak harus ketemu langsung, cuman kayak banyak mendengarkan sesuatu yang berbeda dengan perspektif kita. Kita harus tantang diri kita sendiri untuk berani untuk mendengarkan atau membaca sesuatu yang berbeda itu untuk apa namanya pelatihan mengubah perspektif. Karena kalau kita selalu main aman, kayak baca yang mau dibaca aja atau ketemu teman yang disukai aja, itu kita nggak akan bisa lebih terbuka nanti. Begitu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin Ibu Livia ada mau menambahkan? Oke, boleh nih kalau sedikit menambahkan dari yang sudah dijelaskan Pak Willy, betul banget nih kalau kita harus membaca dari perspektif yang berbeda. Tapi karena ada bawa-bawa psikologinya gitu ya. Jadi gimana sih biar kita bisa open mind? Cara pertama adalah kita open heart. Jadi kita nggak akan bisa membaca yang berbeda dengan perspektif kita nggak akan bisa menerima gitu ya, apa yang berbeda dengan sudut pandang kita kalau kita nggak membuka hati kita seluas-luasnya. Berbeda itu pasti, tapi menerima perbedaan itu satu hal yang sulit. Jadi gimana kita mau open minded? Kita harus membuka hati kita bahwa berbeda itu pasti dan semua orang tidak harus selalu sama dengan kita. Sehingga ketika kita membaca sesuatu yang berbeda dengan pola pikir kita, ya itu berarti pola pikir dia dan kita akan menerima itu. Kalau kita udah bisa kayak gitu, udah siap masuk UII berarti ya. Itu Mbak Vera. Ibu, terima kasih. Menarik banget ya jawabannya. Jadi, first thing that we have to do is open our heart. Jadi, kita harus membuka hati dulu, baru membuka pikiran kita. Lanjut lagi langsung ke pertanyaan berikutnya. Dari Bisma, adakah tips dari Bapak atau Ibu untuk self-love agar bisa memahami bahwa nobody's perfect? Terus, mungkin kita langsung dua pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu. Kedua, dari Bel, maaf Pak, Bu, izin bertanya, untuk International Student Teaching, apakah khusus mahasiswi PBI saja, atau bisa dari Prodi FPSB yang lain? Silakan kepada Bapak atau Ibu, terlebih dulu dijawab. Oke, mungkin saya menjawab pertanyaan kedua dulu ya, yang untuk International Student Teaching itu yang ada di PBI saja. Jadi karena itu specifically untuk mengajar, jadi yang mengadakan adalah PBI. Nanti teman-teman dapat kesempatan untuk ke Australia. Insya Allah kalau misal border udah buka, kita sudah bisa ngajar. Jadi sejauh ini akses yang kita miliki adalah ke Australia, itu mengajar bahasa Indonesia di sana. Kemudian ada ke negara-negara ASEAN, semua negara ASEAN itu juga sudah masuk jaringan kita. Jadi kalau di negara ASEAN itu selama ini memang memberangkatkan agak banyak juga, ada paling nggak itu setahun kita berangkat sekitar 20 mahasiswa ada begitu untuk student teaching. Yang terakhir itu memang sebelum pandemi kan itu 2009, itu ada ke Australia, ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia. Cuman selama pandemi ini libur dulu begitu. Jadi ini khusus untuk mahasiswa PBI kalau yang International Student Teaching begitu. Untuk pertanyaan kedua, mungkin Ibu Livia yang akan menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Ya, pertanyaan kedua, penawarannya yang bisa ngajar international student itu hanya dari PBI. Nah, makanya ini saat yang tepat untuk bisa gabung ke PBI ya. Karena kapan lagi kan ngajar-ngajar bule gitu kan. Biasanya kan kita yang diajarin sama bule, ini kalau nggak PBI, teman-teman yang gabung di PBI, kita nggak mungkin nih ngajar ke bule-bule gitu ya. Nah, kalau pertanyaan pertama, gimana sih caranya kita untuk self-love? Betul ya Mbak Vera? Ini saya konfirmasi dulu nih. Iya, benar Bu. Nah,
gimana caranya kita untuk bisa self love, bahwa nobody's perfect. Sama sebenarnya jawaban seperti jawaban saya yang pertama. Kita tidak akan bisa begini. Semua orang itu ya, cara paling kalau misalnya kita berbicara menerima orang lain itu mudah, memaafkan orang lain itu mudah. Tapi hal yang tersulit adalah menerima diri sendiri dan memaafkan diri sendiri. Nobody's perfect, memang tidak ada orang yang sempurna. Kita mungkin akan dengan sangat mudah mengatakan bahwa oke, ayah ibu saya nggak sempurna, kakak saya nggak sempurna, teman-teman saya nggak sempurna. Kita bisa saja menerima itu dengan mudah, tapi apakah kita bisa menerima dengan mudah bahwa kita itu nggak sempurna? Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kekecewaan, kita mungkin gagal senam PTN, kita mungkin gagal di ketika ujian, kita punya kegagalan baik dalam kehidupan, tapi seberapa banyak sih kita menerima kegagalan itu dan mengakui bahwa ternyata kita nggak cukup mampu, ternyata kita nggak cukup berdaya. Kalau teman-teman masih selalu merasa bahwa ketika mengalami kegagalan, enggak kok, aku nggak sedih, aku kuat, aku bisa, teman-teman sama aja pakai topeng. Dan nanti yang akan teman-teman rasakan satu waktu, kalian akan lelah menggunakan topeng itu. Sehingga banyak nih orang-orang yang kemudian mental health-nya terganggu. Jadi gimana caranya untuk memulai self-love adalah terima diri kita sendiri. Ya kurangnya kita, ya kelebihan yang kita miliki. Oh ternyata saya nggak cukup bisa ya untuk menembus ujian ini. Apa yang sekiranya gagal, kemudian diperbaiki. Bukan yang kemudian ketika teman-teman merasa mendapatkan kegagalan, teman-teman yang ada terus yang, iya aku emang nggak baik, aku emang nggak cocok di situ, aku emang nggak bisa ngapa-ngapain, aku emang banyak nih orang-orang yang kemudian anak muda itu mengatakan aku emang beban keluarga dan lain sebagainya. Stop judging yourself. Karena siapa lagi sih yang bisa menerima diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Jangan pernah berharap bahwa orang lain akan menerima kita sebelum kita bisa menerima diri kita. Dan juga jangan berharap kita bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita. Gitu ya. Jadi gimana caranya? First step untuk self love, accept yourself. A whole, completely yourself. Jadi bagusnya kalian terima, jeleknya kalian pun kalian terima. Kalau misalnya ada orang yang ngatain, kamu kok gitu aja nggak bisa sih? Ya udah kita terima dulu. Kenapa ya kok sampai ada orang yang bilang kok kayak aku kayak gini aja nggak bisa? Ya udah berarti aku emang nggak bisa di situ. Ya itu menjadi bagian dari kekurangan saya. Oh ternyata saya sedih ya kalau saya diginiin. Oh ternyata saya kecewa ya kalau saya nggak lulus ujian kayak gini. Terima semua rasa-rasa pahit itu. Kalian akan tumbuh. Gitu ya Mbak Vera? Dan kalau misalnya pengen Terima tahu kasih, lagi Ibu. Iya. step-stepnya untuk bisa self love, gimana ya cara kita bisa menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri dan orang lain dan lain sebagainya, boleh nih gabung ke psikologi UII gitu ya. Tetap Tetap ya di ujungnya. Teman-teman juga bisa masuk nih psikologi, berarti nanti teman-teman bisa belajar lebih jauh gimana sih mencintai diri sendiri. Jadi harus self acceptance dulu ya Bu, harus berdamai dengan diri sendiri dulu ya. betul banget. Lanjut langsung, banyak banget pertanyaan yang masih masuk nih Ibu dan Bapak. Pertanyaan pertama dari Ulfatul Hasanah dari Pontianak. Apakah ada profesi konselor? Kedua, Nai dari Bandung. Maaf, izin bertanya Bapak Ibu, apa bedanya PBIUII dengan sastra, Pak? Dan nanti prospek kerjanya apa ya? Silakan kepada Bapak dan Ibu. Pak Willy boleh menjawab yang bedanya PBI dengan sastra? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya dan pertanyaannya. A good question ya. Bedanya PBI dan sastra apa? Kalau bedanya PBI dan sastra itu simpelnya kalau di UI ya, PBI itu sastra ada, pendidikannya ada. Cuman kalau di sastra biasanya kan nggak ada pendidikannya. Jadi kalau di PBI itu kita bisa mencakup semua, ilmu kependidikan juga, sastranya juga oke. Dan biasanya memang kalau PBI itu pendalamannya lebih ke bagaimana kita tidak cuma belajar grammar ya, cuman kita belajar bagaimana kita memahami peserta didik, bagaimana memahami cara memanage kelas, bagaimana memahami kalau ternyata sekolah itu tuh bukan cuma melibatkan siswa, tetapi juga di situ ada orang tua, ada masyarakat sekitar, dan peran guru pun juga cukup besar di situ. Jadi kita melihat pendidikan itu sebagai sesuatu yang sangat holistik. Di dalamnya itu ada budaya, ada sastra juga, ada ekonomi, sosial ekonomi, ada psikologi juga. Jadi kita juga belajar yang namanya classroom management, kita belajar yang namanya classroom interaction dan lain-lain itu karena kita mempersiapkan mahasiswa itu bukan cuma untuk ngajar, tetapi untuk bisa berperan di dunia itu
dengan ilmu yang sudah dipelajari untuk semua bidang yang ada, khususnya di bidang-bidang soshum gitu. Jadi kalau kita bicara prospek kerja, banyak dari alumni kita itu yang justru malah masuknya ke startup tentang pendidikan dan tentang kebahasaan, karena di situ mereka butuh untuk menganalisa trennya user atau kemudian tren yang ada di media sosial. Banyak di startup, banyak juga yang masuk ke penerjemahan. Penerjemahan ini meskipun kita jarang lihat, tapi kalau kita lihat produk-produk obat, produk-produk makanan dan manual yang kita pakai di elektronik itu banyak anak PPI yang bekerja di situ. Jadi pulang kerjanya tidak hanya guru, bisa penerjemah, bisa bisa tadi di startup, ada juga yang menjadi instruktur bahasa Indonesia di Kedubes. Jadi bisa kerja juga di luar negeri, karena bahasa Indonesia itu di Kedubes dipakai sekali di kedutaan besar dimanapun. Di Thailand juga ada, mengajar bahasa Inggris di Thailand juga ada begitu. Jadi peluang karirnya luas kalau di BPI itu, tidak cuma mengajar. Jadi kalau ada yang bilang anak kependidikan cuma bisa jadi guru, kita buktikan sebaliknya, bisa jadi apapun yang kita mau, begitu. Oke, mantap nih Pak Willy. Jadi mindsetnya udah benar-benar open minded banget ya. Masuk pendidikan tuh nggak cuma jadi guru, tapi kita bisa punya banyak prospek kerja. Termasuk salah satunya di pertanyaan pertama tadi, ada nggak sih profesi konselor? Kalau teman-teman kemudian milih ngambil jurusan psikologi di Universitas Islam Indonesia, teman-teman akan mendapatkan materi juga tentang bagaimana menjalankan konseling dengan baik dengan semua pendekatan psikologi yang ada. Dan salah satu keunggulannya adalah yang tidak akan teman-teman dapatkan di program studi lain, gitu ya, apalagi program studi negeri, adalah teman-teman akan mendapatkan perspektif Islam dalam semua praktek psikologi, yang ngasih training secara Islami gimana, konseling secara Islami gimana, praktek pendekatan kepada klien secara Islami seperti apa. Nah, itu nanti yang akan teman-teman debatkan. Jadi setelah ngambil profesi jurusan psikologi, kita masuk, setelah lulus dari situ, kita bisa nggak sih Bu jadi konselor gitu? Bisa banget. Dan lebih baiknya lagi, kabar baiknya lagi, teman-teman bisa menjadi konselor yang juga memegang nilai-nilai Islami. Ini mahal. Jadi ada wawasan tentang bagaimana menjalankan proses konseling yang baik dan benar, dan juga konseling Islami di program studi psikologi UI. Gitu Mbak Vera. Terima kasih Bu dan Bapak atas jawabannya. Nah, jadi teman-teman bisa berkembang dan melebarkan sayapnya baik di dalam maupun luar negeri. Nah, selain menjadi konselor yang profesional, kalau di Universitas Islam Indonesia kuliahnya bisa menjadi konselor dengan iman spiritual di dalam dirinya nih. Mantap banget ya. Nah, lanjut untuk teman-teman masih bisa berkesempatan untuk bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand-nya nih. Teman-teman kapan lagi berkesempatan ngobrol langsung sama pembicaranya kan? Sebelum masuk UII mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu. Kita tunggu sebentar, masih belum ada yang raise hand. Ayo teman-teman masih bisa berkesempatan, ini kesempatan sangat penting. Mungkin sebelum itu untuk menunggu teman-teman bertanya langsung, kita lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya. Dari Harmadia Jasmine Kalista dari SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Selamat pagi, mohon izin bertanya Pak, Bu. Tadi di awal presentasi Pak Willy sempat menyebutkan bahwa setiap tahun UII selalu memberangkatkan mahasiswa dan mahasiswinya ke negara lain untuk mengajar sekaligus bertukar budaya. Apa nama program tersebut? Apakah tersedia di semua fakultas atau di semua prodi yang ada di FPSB? Silakan kepada Bapak atau Ibu untuk dijawab. Monggo Pak Willy. Oke, terima kasih. Jadi kalau mungkin saya bicara dari yang PPI dulu ya. Kalau PPI itu ada praktek pengajar, itu jelas. Meskipun kemarin terhenti setelah karena pandemi, cuman setelah ini akan kita lanjut lagi. Selain itu, kalau yang pandemi ini tetap jalan, itu ada yang virtual global engagement. Banyak mahasiswa kami yang ikut event-event online, jadi dengan Cambridge, dengan Harvard, dan juga yang terakhir itu dengan Xiameo. Jadi pertukaran pelajar tetapi online pakai Google Meet begitu. Itu yang kemarin, dan yang baru ini ada IISMA yang diadakan oleh kementeriannya Pak Nadiem itu. Kebetulan kalau dari FPSB ini cukup banyak yang berangkat ya, ada 8 orang, dan dari PPI juga
lumayan ada 2, itu berangkat satu ke Amerika Serikat, ke UC Davis, dan satunya ke Turki. Itu berangkat nanti akhir tahun. Jadi kalau IISMA ini insya Allah meskipun pandemi tetapi tetap bisa berangkat karena sudah apa namanya, memang sudah diprogramkan seperti itu. Tahun depan insya Allah juga ada lagi. Kalau yang selalu ada rutin itu kalau di khususnya di PBI itu atau ada conference. Jadi mahasiswa itu nanti nulis riset, kemudian nanti dibimbing oleh dosen-dosen kami, dan kemudian nanti akan didanai juga. Jadi mendapatkan pendanaan untuk biaya pendaftaran, untuk biaya publikasi, dan untuk akomodasi lainnya. Jadi kalau yang selalu bisa diakses oleh semua mahasiswa itu yang conference, kemudian yang lomba itu juga bisa diakses, dan student exchange. Tapi kalau seperti IISMA, seperti praktek mengajar internasional itu ada proses seleksinya, begitu. Terima kasih. Dari Bu Liftia ada tambahan? Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya pengen punya kesempatan untuk bisa keluar negeri setiap tahun, mahasiswa Fakultas Psikologi ataupun Universitas Islam Indonesia itu memberangkatkan gitu ya. Kalau misalnya ini lagi nggak pandemi, tiap bulan mungkin UI itu memberangkatkan mahasiswa keluar negeri ya. Jadi kalau misalnya ada pengalaman mengajar, teman-teman bisa ngambil ke program studi PBI. Tapi kalau cuma pengen keluar negeri, itu terbuka kesempatan bagi siapapun mahasiswa UI. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Willy, bisa lewat jalur conference, teman-teman nulis penelitian bersama dosen gitu ya, bersama tim-tim kecil sesama mahasiswa, kemudian di submit ke konferensi-konferensi internasional, teman-teman akan bisa ke luar negeri, dan itu UI akan support itu. Kemarin beberapa mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya ada yang ke Turki barusan gitu ya, ada yang kemudian sampai ke Rusia gitu. Jadi negaranya nggak cuman Asia gitu, nggak cuman ASEAN juga, tapi kita sampai ke Eropa dan lain sebagainya, dan itu kita fully supported untuk kegiatan mahasiswa yang seperti itu. Gitu ya Mbak Vera. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kalau jadi mahasiswa FPSB-nya UI, beneran jadi global citizen banget ya. Silakan teman-teman bergabung langsung. Lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nampaknya teman-teman sangat antusias nih Ibu dan Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Aji dari Bandung. Apakah kuliah di PBI harus bisa bahasa Inggris? Kemudian pertanyaan dari Sala dari Bandung. Apakah prodi yang bukan merupakan international program tetap bisa mengikuti student exchange? Silahkan kepada Bapak atau Ibu. Oke, terima kasih. That's a good question. Ya, jadi nggak harus bisa bahasa Inggris karena sebenarnya bahasa itu kan bisa apa ya, dipelajari sambil jalan. Yang jadi penekanan di PBI itu bukan hanya bahasanya, cuman bagaimana kita bisa mengajar dengan efektif, dengan efisien, dan di dalamnya juga nanti ada apa namanya, pengayaan bahasa Inggris tentunya. Jadi tidak harus bisa bahasa Inggris baru masuk PBI gitu, enggak. Di dalamnya nanti kita akan meningkatkan skill bahasa Inggris kita juga, dan juga skill mengajar, skill memahami manusia yang jelas itu. Dan pastinya kalau dari awal masuk itu belum bisa bahasa Inggris, setelah keluar nanti insya Allah udah bisa bahasa Inggris dan udah bisa ngajar pula. Karena kalau belajar bahasa itu memang bisa dilakukan sendiri, cuman kalau untuk bisa mengajar bahasa itu tidak bisa dilakukan secara otodidak karena ada ilmu-ilmunya yang harus dipelajari. Jadi ngajar nggak bisa asal ngajar gitu, tapi ada yang namanya ilmu pedagogi, ada yang namanya psikologi pendidikan, ada yang namanya ilmu penilaian pembelajaran. Itu kita pelajari di situ. Gitu. Kalau tadi ada pertanyaan apa? International program ya? Yang kedua itu kalau kita nggak masuk international program, ya kita. Kalau untuk student exchange sendiri bisa semua prodi ya. Jadi kalau yang tadi ada IISMA tadi itu bisa diakses juga oleh semua prodi yang saya tahu. Cuman kalau selebihnya mungkin Bu Liftia bisa menjelaskan. Ya, betul sekali Pak Willy. Terima kasih jawabannya. Jadi betul, yang bisa keluar negeri itu nggak cuma anak internasional program, anak program reguler aja juga bisa ke luar negeri gitu ya. Jadi nggak mesti yang karena ada kata internasionalnya kemudian mereka
akan selalu yang pertama dulu gitu ya untuk bisa keluar negeri, tapi anak program reguler, kalaupun teman-teman punya keinginan yang kuat untuk bisa keluar negeri, punya keinginan yang kuat untuk bisa berprestasi dan menjadi masyarakat global yang berkontribusi positif gitu ya, teman-teman mau reguler, mau international program, semua bisa sama gitu. Gitu ya Mbak Navera gitu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih. Jadi teman-teman berkesempatan yang sama, baik internasional maupun reguler, tetap bisa melebarkan sayapnya nih untuk go internasional. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sesi tanya jawabnya di sini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah hadir bersama kita di sini pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang masih memiliki banyak pertanyaan, bisa banget untuk langsung mengunjungi website resmi UII di uii.ac.id atau pmb.uii.ac.id, atau teman-teman juga bisa mengunjungi official account Instagramnya di @uii_jogjakarta dan official account Instagram fakultas di @fvsb_uii.